Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Sebelum kita memulai ibadah ini, marilah kita menyatukan hati dan pikiran kita. Mari kita bersaat teduh sejenak. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 577 ayat 1 dan 2. Puji Tuhan, nyanyilah, haleluya. Umat Tuhan, soraklah, haleluya. Dan malaikat sujudlah, haleluya. Muliakan namanya, haleluya. Jemaat diundang berdiri. Langit bumi marilah, haleluya. Masyurkanlah namanya, haleluya. Sampai ujung dunia, haleluya. Jagat raya soraklah, haleluya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Beritahukanlah dengan suara sorak-sorai dan kabarkanlah hal ini. Siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah, Tuhan telah menebus Yakub hamba-Nya. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, hanya karena kasih-Mu kami sekarang dapat berkumpul dan berdoa kepadamu. Dalam firman-Mu Engkau berjanji bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau ada di tengah-tengah mereka. Ya Tuhan, genapilah janji-Mu, dengarlah doa permohonan kami ini. Berilah kami hidup yang layak dan pengetahuan akan kebenaran-Mu, serta pengharapan akan hidup yang layak di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 487 ayat 1.
Marilah kita dengarkan hukum Tuhan dari hukum Taurat keempat dan maksudnya begini bunyinya. Hukum keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari yang ketujuh adalah hari Sabat bagi Tuhan Allahmu. Maka jangan engkau melakukan sesuatu pekerjaan, atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikian hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 236 ayat 1 dan 2. Sering aku berduka karena sikap teman yang di sekitar kita berhati dunia. Teman sekitar kita berhati dunia. Jemaat diundang berdiri. Karena kebinasaan tujuan hidupnya, mereka mengabaikan kehidupan kekal. Mereka mengabaikan kehidupan kekal. Marilah kita berdoa mengaku dosa-dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa.
Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 475 ayat 1. Aku ikut kau selalu, Yesus Juru Selamatku. Ku takkan meninggalkanmu, Engkau Tuhan penebus. Aku ini murid-Mu, aku ini murid-Mu. Aku ikut kau selalu, Yesus Juru Selamatku. Marilah kita membaca firman Tuhan epistel yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yaitu dari Ayub 33 ayat 26 sampai dengan 33. Kita baca secara bergantian. Ia berdoa kepada Allah dan Allah berkenan menerimanya. Ia akan memandang wajahnya dengan bersorak-sorai dan Allah mengembalikan kebenaran kepada manusia. Ia akan bernyanyi di depan orang, aku telah berbuat dosa dan yang lurus telah kubengkokkan, tetapi hal itu tidak dibalaskan kepadaku. Ia telah membebaskan nyawaku dari jalan ke liang kubur dan hidupku akan melihat terang. Sesungguhnya semua ini dilakukan Allah 2-3 kali terhadap manusia. Mengembalikan nyawanya dari liang kubur sehingga ia diterangi oleh cahaya hidup. Perhatikanlah hai Ayub, dengarkanlah aku, diamlah, akulah yang berbicara. Jikalau ada yang hendak kau katakan, jawablah aku. Berkatalah karena aku rela membenarkan engkau. Jikalau tidak, hendaklah engkau mendengarkan aku. Diamlah, aku hendak mengajarkan hikmat kepadamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 385 ayat 1 dan 2. Tuhan Yesus memanggilmu, kau yang letih lesu. Ku akan menguatkanmu, memberi sukacita. Dengarkanlah suaranya, Tuhan datang memanggilmu. Tinggalkan kesedihanmu, temui Tuhanmu. Damai sukacita, bahagia, bahagia. Damai sukacita, semua diberikannya. Jemaat diundang berdiri. Dengarkan sorak-sorainya, mereka yang menang. Tuhan telah membebaskan, lepas dari dosa. Janganlah engkau berhenti kepada Yesus, datanglah, terima pengorbanan
kita semua diberikannya. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Marilah kita mengumpulkan persembahan dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 249 ayat 1 dan 5. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu saudaraku. Mari kita menerima firman Tuhan yang ditetapkan menjadi dasar khotbah di Minggu Rogate hari ini. Dari surat Paulus ke jemaat Kolose. Kolose pasal 1 ayat 9 hingga ayat 14. Saya akan bacakan untuk kita, mari kita simak dengan baik. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta bertekun kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia
kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, hari ini kita memasuki Minggu Rogate. Minggu yang mengajak umat Tuhan untuk terus hidup di dalam doa. Minggu Rogate adalah salah satu rangkaian minggu Paskah yang menggambarkan bahwa Yesus sudah menang dan telah menyediakan keselamatan bagi manusia. Dan sebentar lagi sesudah itu Yesus akan naik ke sorga, tidak dapat lagi dilihat, tidak dapat lagi bercakap-cakap secara tatap muka. Dan dia telah diberi kuasa di atas segala kuasa. Karena itulah kita diajak untuk terus berkomunikasi dengan Yesus melalui doa. Yesus layak menjadi alamat doa karena dia telah diangkat menjadi penguasa, penakluk atas segala sesuatu. Saudaraku, kata rogate berarti memohon atau berseru. Ini bukan hanya ajakan untuk berdoa sesekali. Tetapi kata rogate ini adalah panggilan untuk selalu hidup bergantung kepada Tuhan setiap saat di semua keadaan. Dan banyak firman Tuhan yang mendorong kita agar kita terus hidup di dalam doa. Katakanlah 1 Tesalonika 5 ayat 17 dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, berdoalah senantiasa. Roma 12 ayat 12c mengatakan, bertekunlah dalam doa. Jugul hokamuma tangiang. Demikian juga dengan Lukas 11. Karena itulah dikatakan doa itu adalah nafas iman. Tanda kita sehat, tanda kita hidup, kita harus terus bernafas. Bila nafas kita sudah satu-satu, itu berarti kita sedang sakit parah. Dan bila tidak bernafas lagi, itu artinya sudah mati. Karena itulah hidup dalam doa itu harus menjadi gaya hidup kita. Namun saudara-saudaraku yang terkasih, jika kita jujur, kehidupan doa orang Kristen atau kehidupan doa kita masa kini sering melemah. Banyak orang lebih cepat membuka ponselnya daripada membuka Alkitabnya. Banyak orang lebih sering mengeluh daripada berdoa. Banyak orang lebih mengandalkan kemampuannya sendiri daripada bersandar kepada Tuhan. Doa sering menjadi rutinitas singkat, bukan persekutuan yang hidup dengan Tuhan. Karena itulah Minggu Rogate ini menjadi momentum bagi kita untuk melakukan perubahan, untuk melakukan transformasi menjadi orang yang benar-benar tekun berdoa. Tetapi ada sebuah tulisan mengatakan begini, saudaraku. Salah satu tantangan terbesar orang percaya di zaman modern ini bukanlah kita tidak tahu cara berdoa, tetapi kita tidak terbiasa untuk berdoa secara konsisten. Kita berdoa ketika ada masalah, ketika ada sakit, ketika ada kebutuhan. Tetapi ketika hidup kita sedang baik-baik saja, disitulah doa kita menjadi melemah. Bahkan Barna Research pernah melakukan survei. Dikatakan 91% orang Kristen mengatakan doa itu penting. Tetapi hanya 27% yang berdoa secara teratur. Itu berarti bahwa banyak orang yang percaya akan pentingnya doa, tetapi tidak mempraktekannya karena mereka tidak berdoa secara konsisten. Ada orang yang mengibaratkannya dengan handphone kita sekarang. Banyak yang bisa kita lakukan dengan handphone ini. Tetapi saudaraku, handphone ini menjadi tidak berguna bila
baterainya habis. Karena itulah kita tidak lalai untuk mengecasnya. Bahkan sampai ada orang mengatakan, bila anak-anaknya menangis minta makan karena sudah lapar pada ibunya, bisa saja ibunya tidak menghiraukan. Tetapi bila handphonenya lowbat, apapun dan kemanapun, dia akan pergi dan akan dia lakukan. Asalkan dia bisa segera mengecas handphonenya itu. Saudaraku, seperti itu banyak orang. Dia lebih khawatir bila baterainya lowbat. Dia lebih khawatir bila baterainya habis ketimbang tidak berdoa. Minggu Rogate ini mendorong kita, saudaraku, mari berkomitmenlah menjadi orang yang tekun berdoa. Dan itulah panggilan bagi setiap keluarga di tahun orientasi pengajaran iman di tengah keluarga tahun 2026 ini. Kita tahu berdoa itu adalah bahagian dari iman. Karena itulah setiap keluarga harus mengajari semua anggota keluarga, terutama anak-anaknya, bukan hanya menjadi orang yang mau berdoa, tetapi harus yang tekun berdoa. Dan itu tidak perlu dengan doa yang panjang-panjang. Cukup dengan doa yang singkat. Dan mari kita ajari semua anak-anak kita, peparan kita, agar membuat rumah kita menjadi rumah doa. Saudara-saudaraku, di ayat 9 Rasul Paulus berkata, sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Ketika itu jemaat Kolose menghadapi ajaran yang membingungkan iman mereka. Tetapi Paulus tidak langsung menegur dengan keras. Tetapi Paulus berdoa dengan tekun mendoakan jemaat itu. Itu menunjukkan bahwa Paulus tidak menjadikan doa sebagai pilihan terakhir. Tetapi menjadikan doa sebagai langkah pertama dalam menggembalakan jemaat dan menghadapi orang-orang yang menyulitkan. Bagi kita pendeta, banyak pendeta yang sibuk melayani. Tetapi ayat ini mengajak kita, dahulukan doamu, baru melayani. Itulah yang harus kita teladani. Kita sering menghadapi orang-orang yang membuat kita kesulitan. Ada orang yang menghadapinya dengan teguran keras, dengan kata-kata pedas yang bisa membuat keadaan semakin kacau. Tetapi sekarang teladanilah Paulus. Langkah pertama menghadapi semua kesulitan, langkah pertama menghadapi semua orang-orang yang sulit, bukanlah teguran, tetapi dengan berdoa. Itu menunjukkan bahwa kita mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan kita. Dan rasakanlah hasilnya, saudaraku. Karena dengan doa itu, kita sudah mengundang Tuhan mendahului kita menyelesaikan semua kesulitan itu. Saudara-saudaraku yang terkasih, di samping itu, firman hari ini juga mendorong kita menjadi orang yang tekun berdoa, karena kita membutuhkan hikmat. Paulus berdoa agar jemaat Kolose dipenuhi dengan pengetahuan tentang kehendak Allah dalam hikmat dan pengertian rohani. Kita harus sadar bahwa kita ini sekarang hidup di zaman di mana kemampuan manusia terus meningkat tajam, yang membuat banyak orang menjadi mengandalkan logikanya, mengandalkan pengalamannya, mengandalkan teknologinya, mengandalkan kemampuannya sendiri. Tetapi fakta, tetapi terutama firman Tuhan membuktikan, ya, fakta dan firman Tuhan membuktikan bahwa sehebat-hebat kemampuan manusia, ingat, kita ini adalah tetap debu yang terbatas, yang tidak akan bisa menyelesaikan semua masalah, apalagi yang tidak akan bisa menandingi Allah. Peristiwa Menara Babel menjadi bukti yang jelas untuk itu. Karena itulah
Kita dipanggil untuk hidup dalam doa agar hidup kita ini dituntun oleh kehendak Allah, bukan oleh kehendak kita sendiri. Ingatlah saudaraku, berdoa itu sama dengan kita mengkontakkan diri kita kepada Allah yang Maha Kuasa, yang dapat melakukan segala hal dengan caranya yang ajaib, sehingga kuasanya yang luar biasa itu mengalir kepada kita. Karena itulah buku Ende HKBP mengatakan, tukalak namar gugu si partangyangi, godak pesitaonon dangolo talui. Karena itu saudaraku, biasakanlah memulai segala sesuatu dengan doa untuk mencari kehendak Allah yang akan menuntun kita. Biasakanlah mendahulukan doa untuk meminta kekuatan Allah untuk melakukannya. Jangan sebaliknya. Saudaraku, di tahun pengajaran iman di tengah keluarga tahun 2006 ini, orang-orang tua tidak hanya perlu mengajari anak-anaknya tentang Tuhan, tetapi kita harus mengajari anak-anak kita tentang mencari kehendak Tuhan bersama-sama dalam doa. Sehingga anak-anak kita, iman anak-anak kita akan bertumbuh. Bukan hanya dalam pengetahuan tentang Alkitab, tentang Allah, tetapi mereka akan bertumbuh dalam relasi, dalam hubungan, dalam komunikasi dengan Allah. Sehingga anak-anak kita akan menjadikan Allah itu sebagai penolongnya yang pertama, penolongnya yang utama. Berikutnya saudaraku, Paulus berdoa agar jemaat hidup berkenan kepada Tuhan dan agar mereka berbuah dalam segala pekerjaan yang baik. Doa yang sejati bukan hanya mengubah keadaan, tetapi doa yang sejati itu akan mengubah hati kita. Namun kenyataannya saudaraku, banyak doa kita hari ini menjadi singkat. Doa kita menjadi sangat-sangat tergesa-gesa. Dan doa kita hanya sering berisi permintaan, permohonan saja. Padahal yang Tuhan inginkan bukanlah apa kata-kata kita, apa permohonan kita dalam doa. Tuhan rindu agar doa kita menjadi persekutuan yang membentuk karakter, yang membentuk cara hidup kita. Dalam keluarga, doa bersama walaupun itu singkat dan sederhana, itu akan membentuk iman anak-anak kita secara perlahan tetapi mendalam. Ketika orang tua berdoa bersama anak-anaknya sebelum mereka tidur, sebelum mereka makan, atau ketika mereka menghadapi masalah, disitulah anak itu, disitulah peparan kita itu belajar bahwa iman itu bukan hanya teori, melainkan kehidupan yang nyata. Saudara-saudaraku yang berikutnya, kita perlu berdoa agar kita dikuatkan dalam penderitaan. Paulus berdoa agar jemaat dikuatkan oleh kuasa Allah sehingga mereka memiliki ketekunan, memiliki kesabaran dan sukacita dalam segala situasi. Karena itulah di zaman sekarang, bertekun dalam doa itu semakin kita butuhkan. Mengapa? Karena semakin banyak orang Kristen hidup di dalam kelelahan. Semakin banyak orang yang hidup dalam kecemasan. Semakin banyak orang yang mengalami tekanan hidup. Masalah kehidupan ini semakin hari semakin ribet, semakin menekan. Dan tidak sedikit orang yang menyerah. Mengapa? Karena mereka berhenti berdoa. Karena itulah ikutilah teladan dari Paulus ini. Bila hidup ini semakin berat, bila keadaan semakin menekan kita, mari saudaraku, di situasi seperti itu semakin tekunlah dalam doa. Karena dengan doa kita mengundang Tuhan Yesus untuk melakukan apa yang dijanjikannya kepada kita. Ketika Yesus mengatakan, marilah kepadaku hai kamu yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kamu kelegaan.
Datanglah, tumpahkan semua bebanmu kepada Yesus, maka hidupmu akan menjadi ringan. Saudaraku, di keluarga juga banyak beban-beban. Ada beban ekonomi, beban tugas-tugas sekolah bagi anak-anak, terutama beban-beban psikologis karena apa yang dia baca di medsos. Bahkan dikatakan bahwa banyak anak-anak sekarang mengalami apa yang disebut dengan brain rot, mengalami kecelakaan, otaknya menjadi tumpul. Karena apa? Karena sering menerima informasi sampah. Itu membuat mereka semakin tertekan. Tetapi hari ini mari bentuklah keluargamu menjadi keluarga yang tekun berdoa. Datanglah bersama-sama anggota keluargamu kepada Yesus. Maka semuanya beban-beban itu akan diringankan. Dan yang terakhir saudaraku, kita harus berdoa karena kita sudah diselamatkan oleh Yesus melalui anugerah-Nya. Karena itulah kita wajib berdoa, bukan supaya kita diselamatkan, tetapi karena kita sudah diselamatkan. Doa adalah ucapan terima kasih kita atas pengorbanan Yesus untuk hadiah keselamatan yang dihadiahkannya kepada kita. Saudara-saudaraku, karena itulah di Minggu Rogate ini, mari kita membangun komitmen kita untuk menjadikan rumah dan keluarga kita sebagai rumah doa dan keluarga yang bertekun dalam doa. Dunia ini mungkin akan semakin sibuk. Dunia ini akan semakin bising. Tetapi biarlah rumah orang-orang percaya, rumah kita masing-masing menjadi tempat di mana Tuhan terus dipanggil, di mana Tuhan terus diandalkan, di mana semua anggota keluarga terus terhubung dengan Tuhan melalui doa-doa. Sehingga doa kita bukan sekedar rutinitas, tetapi doa kita adalah persekutuan yang intim dengan Tuhan. Selamat berdoa. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Biarlah kami semakin rajin berdoa sebagai tanda bahwa kami telah diselamatkan Kristus, sebagai tanda bahwa kami hanya mengandalkan kuasa-Mu. Dengan ketekunan berdoa kami menjadi orang yang selalu mengucap syukur. Dengan ketekunan berdoa kami akan mampu menghadapi segala keadaan. Ya Bapa yang Maha Baik, biarlah semua kepala keluarga mengajarkan hidup bertekun dalam doa bagi anak-anaknya. Sehingga generasi muda kami menjadi pendoa-pendoa yang setia. Yakinkan kami Tuhan, bahwa Engkau selalu mendengarkan doa kami. Dan pasti akan menjawabnya dengan memberi kami jawaban yang terbaik. Itulah yang mendorong kami semakin tekun di dalam doa. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudaraku, marilah kita menyerahkan persembahan kita dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 769 ayat pertama dan ayat kedua. Kepada Allah pengharapanku, di darat laut di waktu menempuh. Kepadanya ku percaya, Bapa di surga sumber hidupku. Walaupun badai ombak menderu, aku berharap
Jemaat diundang untuk berdiri. Unggas kecil dan bunga yang indah, ikan di laut semua ciptaannya, yang terkecil dan terbesar, Tuhanlah yang menjaga semuanya. Walaupun badai ombak menderu, aku berharap pada Allahku. Ku tak gentar karena ku tahu Tuhan selalu menjaga hidupku. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kami kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.